Hai guys, welcome back to Coffee Meets Talks YouTube channel. Yeay! Biar garing lagi. Oke, lanjut ya teman-teman. Kenapa tepuk tangan dah? Kan biar lebih gaul teman-teman ya. Nah teman-teman, hari ini, bukan hari ini ya, dari kemarin tuh kita udah lihat IHSG tuh naik turun terus, fluktuatif banget ya, kayak roller coaster. Sampai nih kalau teman-teman tahu, belakangan ini kategori pergerakan market tuh disebut kangguru market. Guru. Bener ya? Jenis market baru ya katanya. Jenis market baru. Biasanya cuma ada bull atau bear, gitu kan? Ada uptrend, downtrend, sideways. Ya mungkin ini kangguru itu aliasnya dari sideways mungkin ya. Ya, tapi Ya, sideways naik turun. fluktuatif. Iya. Biasa sideways kagak lompat-lompat. Ini kayak lompat-lompat. Nah, dari kemarin banyak ngobrol sama teman-teman yang udah, aduh ya IHSG kayak gini harus ngapain? Masuk nggak ya? Aduh, jual nggak ya? Atau simpen sampai kapan gitu ya? Nah teman-teman, hari ini kita pengen ngobrolin singkat nih tentang 3 tipe investor dalam menghadapi kangguru market ini nih, market zaman now. Kita bagi jadi 3 nih. Hari ini nih gue akan ngobrolin si FOMO. Ya, biasa jarinya suka hilang tuh. Nah, terus Billy bakal ngomongin yang namanya bot seeker ya. Bot seeker. Ini kenapa bot seeker? Karena kalau bot kayak terlalu vulgar. Ada salah ketik di sana. Cari bokong. Kalau Ben, market whatever. Cocok sih sama orangnya Ben kan cuek-cuek bangke gitu dia. Ya. Cuek-cuek bangke. Oke, kita mulai belajar ya teman-teman. Yang pertama nih, kita mau kenalan dulu sama si Mr. FOMO ini nih. Nah, Mr. FOMO ini tuh tipe investor di mana kalau lihat IHSG hijau atau mulai uptrend, langsung panas teman-teman. Langsung terpacu, langsung takut teman-teman. Kayak, aduh, nanti gue ketinggalan kereta nggak ya? Aduh, harga udah naik semua. Nanti jangan-jangan gue ketinggalan cuan sama sekali. Nggak dapet gitu loh profitnya. Nah, keputusan si Mr. FOMO ini betul-betul didasarkan sama fear, teman-teman. Takut. Makanya, si Mr. FOMO ini sering jadi impulsive buying. Tapi impulsive buying-nya di stocks. Contoh ya. Kemarin kan BBNI sempat di 3.000-an ya, guys ya? Iya. 3.000-an, terus dia sempat naik sampai 4.600 atau 4.700. 5.000 nyampe deh. Hampir 5.000 malah ya. Nah, tapi kan sebenarnya sekarang turun lagi ya. Ya. Hari ini ke 4.400. Nah, kalau si Mr. FOMO nih, begitu lihat dia 3.000 naik ke 4.500 misalnya. Misalnya hari ini udah 4.500 nih. Kan dari kemarin dia udah lihat IHSG hijau terus ya. Dia tuh udah nggak bisa berpikir jernih karena takut. Jadi dia langsung beli aja deh hari ini di 4.500. Karena dia asumsi nggak bakal kebagian lagi gitu loh. Nggak bakal dapat lagi momen kayak gitu. Akhirnya, si Mr. FOMO ini, in the end, biasanya berakhir beli saham dengan harga kemahalan, teman-teman. Karena di saat uptrend, di saat tren hijau, dia tuh impulsif dan langsung beli stocks-nya. Gitu. Itu kira-kira tentang si Mr. FOMO. Biasanya, semua orang yang baru mulai masuk market, yang mentalnya belum kebentuk, atau masih dalam proses pembentukan, pasti kayak gitu ya, guys ya? Ya, dan biasanya rame banget. Kayak kalau market lagi hijau ya, naik misalkan 2% gitu dalam satu hari. Itu pasti gue yakin ada aja yang DM kita kan. Yang DM kita, ini udah waktunya masuk belum? Ya? Udah waktunya masuk belum? Ya. Itu lagi padahal teman-teman kita yang udah belajar kan padahal. Ya. Karena memang ilmu dan skill itu bisa dipelajarin, tapi mental itu butuh proses. Betul. Ya, kayak gitu teman-teman. Itu sih FOMO. Nah, tapi fear-nya si FOMO nih, itu bisa di-manage. Gimana caranya? Nah, nanti deh. Kita belajar sama Mr. Market whatever deh. Yang cuek-cuek fuckboy gitu. Lanjut, Bill. Nah, masuk ke gua. Ada tipikal investor yang kedua. Investor saham, yaitu tipikal kalau kita sebutnya bot seeker. Bot seeker tuh BAT kan dipantap di bawah kan.
Nah, itu artinya emang ada yang pantat di atas? Nggak ada kan? Ada. Ada. Nah, jadi tipikal investor yang seperti ini adalah dia berusaha memprediksi atau mencari kapan titik terendah. Jadi dia cenderung nggak mau invest meskipun sekarang kondisi pasar kan semua saham lagi banyak yang murah kan. Bahkan saham-saham blue chip udah diskon gila-gilaan juga. Ya kalau si Mr. Buttsiker ini yang dia nggak mau invest. Dia merasa kayaknya ekonomi masih akan turun ke bawah. Gue nggak mau beli sebelum dia menyentuh bottom. Gitu. Sebetulnya sama sih. Ini kayak di drive sama ketakutan juga. Cuman ketakutannya beda sama si Mr. FOMO. Kalau Mr. FOMO kan dia takut ketika ini market udah recover kan. Iya. Takut ketinggalan momen. Nah, kalau si Buttsiker ini, dia takut beli ketika harganya kemahalan. Takutnya dia beli, kayaknya ini bukan di harga bottom. Nanti takutnya turun lagi. Takutnya turun lagi. Ketika dia beli misalkan di angka 3.000. Oh, ternyata nanti sampai bottomnya di angka 2.000. Itu kan jauh kan gapnya kan. Jadi dia berpikir sayang. Gitu. Padahal kita nggak ada yang pernah tahu market tuh bottomnya di mana. Ya kalau seandainya kita cari-cari, pakar ekonomi semua, kita browsing, kita research gitu, nggak ada yang pernah bisa memprediksi IHSG, terus Dow Jones, itu sampai di titik keberapa. Turunnya berapa persen pun nggak ada yang bisa prediksi. Paling bisa kita bandingkan sama masa lalu. Itu pun tapi apakah relevan? Nggak juga. Karena pergerakan grafik saat ini pun beda sama 2008. Beda juga sama 98. Iya. Kondisi makronya juga kan beda. Penyebab krisis juga kan beda. Nah, itu yang kita nggak bisa prediksi sebetulnya, kapan bottomnya. Terus kalau seandainya kita nunggu bottom, akhirnya kita jadi investor pasif. Bukan pasif income ya, tapi investor pasif. Tidak ada income. Bener-bener nggak ngapa-ngapain, ngeliatin pasar saham, iya, analisa iya, tapi kita nggak ngelakuin action apa-apa, nggak beli sama sekali. Jadi ya ibaratnya ya jadi nganggur gitu. Iya. Iya, jadi benar-benar bukan pasif income, tapi pasif action. Oke. Jadi kalau si Buttsiker ini highlight-nya adalah ya teman-teman jangan pernah berusaha untuk time the market ya. Karena kita lihat banyak banget yang selalu nanya, bro besok market naik turun. Bro, kayaknya ini masih bisa jatuh lagi nih. Gue belum mau belanja. Aduh, momentum itu sayang banget teman-teman. Karena kita nggak bisa tebak, kita nggak bisa tahu kapan terjadi, tapi kita sebenarnya bisa ikutin. Ada strateginya. Ya. Nanti si Mr. Market Whatever nih yang jelasin nih. Gimana? Billy udah kelar? Udah sih. Ya, jadi kan bingung kan. Investor pada bingung nih. FOMO salah. Buttsiker juga salah. Terus kita sekarang kondisinya kan banyak orang bilang kita harus apa saat ini? Gimana caranya kita nggak pasif? Tapi juga kita nggak kehilangan momentum ketika nanti market di bawah gitu. Nah, gimana Mr. Whatever? Gue rekap dikit ya. Kalau Mr. FOMO sama Mr. Buttsiker itu tadi dua-duanya sama-sama ada unsur fear-nya. Di drive sama emosi. Jadi keputusannya tuh nggak rasional. Ya. Bahkan kita udah belajar kalau investor itu, Warren Buffett juga ngajarin kita harus take action yang rasional. Pakai logika, pakai perhitungan ya. Nah kalau masalah market, itu kan di luar kuasa kita. Kita nggak bisa nentuin, kita nggak bisa kira-kira market bakal sampai berapa. Terus kalau udah naik, udah bener-bener recover atau belum. Jadi seperti yang kita udah sering bilang, sebenarnya CMS udah sering bilang, kalau kita bisa terapin strategi itu 70-30. Jadi kita pakai cicil. Oh, itu cash management ya? Iya, cash management. Jadi 70% kita taruh di RDN, 30%-nya di saham. Tapi belinya dari 30% itu, belinya juga nyicil. Misal, kita mau beli dalam 3 bulan ke depan nih. Misal kita punya total uang dana investasi 100 juta. 30 jutanya kita cicil, misalnya mau 3 bulan nih. 10 juta, 10 juta, 10 juta. Sisanya 70 juta, diemin aja di RDN. Nah, 10 juta di bulan pertama, kita beliin saham-sahamnya udah kita incer. Beli. Mau harganya berapapun, kita udah tentuin, kita pakai strategi ini. Jadi, apapun yang terjadi, kita rasional. Kita pakai strategi ini. Beli 10 juta. Bulan kedua, beli 10 juta. Bulan ketiga, beli 10 juta. Total kita udah pakai 30% kan? Nah, 70% ini buat jaga-jaga. Kalau ternyata market makin jatuh. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nggak jatuh gimana? Nggak apa-apa kan kita udah punya 30%-nya gitu. Nah, tapi pilih sahamnya. Saham apa yang kita beli pakai uang kita yang 30% itu yang penting sebenarnya. Kita udah sering banget bilangin kalau kita selalu cari perusahaan yang pertama fundamentalnya bagus, kedua harganya murah. Di saat sekarang mau ada saham yang naik 20% pun itu masih murah kalau menurut perhitungan kita kan.
Jadi sebenarnya nggak masalah, kita nggak perlu timing, oh ini udah naik 20%, udah kemahalan. Enggak, kan kita tahu. Asal kita bisa nilai intrinsic value-nya, kita nggak akan mikir kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi, back to basic. Coba dikasih ilustrasi sederhana lagi. Intrinsic value tuh gimana misalnya? Harga market sekarang tuh gimana gitu. Misalnya, contoh lah, kita buka sedikit BBNI ya. BBNI kemarin dari 3.600 misalnya. Naik ke 5.000. Kelihatannya udah naik banyak ya. Kita kalau kita beli di 5.000, kelihatannya nyesek banget gitu. Padahal kalau kita bisa tahu intrinsic value-nya BNI itu udah di sekitar 10.000, 11.000-an. Jadi sebenarnya beli di 5.000 pun masih untung banget. Kita punya margin of safety masih gede banget gitu. Oke. Berarti beli di 6.000, 7.000 pun masih oke ya? Masih oke sebenarnya kan? Iya, masih murah sebetulnya. Masih under value lah hitungannya. Masih under value. Nah, tapi gue mau highlight yang sempet Theo ngobrol sama kita kalau misalkan kita lagi diskusi gitu, lagi ngobrol santai. Sebenarnya bukan seberapa dalam kita beli gitu, seberapa di bawah kita beli, atau seberapa murah kita beli sahamnya, tapi seberapa kita bisa tahan itu saham sampai intrinsic value itu kan sebenarnya nentuin kan. Iya, itu yang menentukan margin. Iya, betul. Gue udah punya quotes ya sebagai investor ya. Iya, ada nanti. Kalau suatu hari gue bener-bener tiba-tiba bisa upload video YouTube pakai Ferrari, guys. Terus gue udah bikin buku. Berarti nanti nama gue di Google udah ada quotes-nya tuh. Nyewa bukan? Apa? Nggak nyewa kan Ferrari-nya? Nggak nyewa, patungan. Ini patungan. Patungan. Iya, intinya di highlight, gue highlight lagi deh ya. Intinya teman-teman, kalau teman-teman praktekin yang 70-30 tadi, which is kita bertiga praktekin ya. Iya. Sekarang bukan 70% di RDN, guys. Gue malah 70% masih di deposito. 30% udah jadi portfolio saham. Ya, ini bareng sama Billy sama Ben, semuanya nyicil. Ketika market turun, jatuh banget. Kayak 2008. Habis kuartal 2, market crash. Yaitu 70% kita cairin, teman-teman. Kita belanja. Kita bisa average down banyak banget. Kalau ternyata abis ini market naik, tiba-tiba recover, nggak terjadi crash apapun. Karena saham-saham yang kita bertiga beli, teman-teman, intrinsic value-nya jauh, berarti kita punya gap profit atau gap margin yang gede gap-nya ya. Nah, itu kita tinggal average naik juga nggak masalah. Jadi besok mau market harganya jatuh, mau market harganya naik, kita bertiga udah pasti tetap cuan. Gitu. Yang penting, cash management ini kita konsisten, kita komitmen. Jangan karena kita panik tadi, jangan karena kita takut, ya udah kita jadi beli terus. Gitu. Gitu ya? Iya. Ada dua sih sebenarnya. Pertama, cash management. Kedua, fear management. Nah, itu penting juga. Gimana caranya tetap tenang meskipun market naik dan turun gitu. Ya. Makanya biasanya teman-teman, kalau market naik berdoa, kalau market turun berdoa. Kita gitu biasanya. Iya, benar. Market naik turun, kita berdoa terus. Berdoa terus. Gimana? Ada lagi, Bill, Ben? Kita udah janjian mau singkat nih. Iya. Nggak boleh panjang-panjang. Cukup? Cukup sih dari gue. Cukup. Oke, teman-teman. Thank you udah nonton video ini. Kita harap kalian bisa belajar, karena apa yang kita ceritain di sini kita lakuin, gitu loh. Kita walk the talk, kita nggak cuma kasih kalian teori, tapi ini yang memang kita sama-sama lakuin. Which is, gue juga mau share sedikit untuk part of the 1 atau 2 episode next YouTube ke depan. Khususnya gue sama Billy, yang kita tadinya entrepreneur ya, Bill ya. Bisnis kita ada beberapa teman-temannya, jalan gak jalan ya, sebelum corona. Terus tahun ini kita benar-benar shifting jadi full-time investor. Makanya kita bisa ngomong bahwa kita pengen walk the talk. Nah, nanti ini kapan-kapan kita bahas, seru juga kali ya, Bill. Gimana corona bisa shift kita jadi full-time investor ya. Full-time investor. Kira-kira kayak gitu. Oke? Thank you teman-teman for watching sekali lagi. Buat kalian yang sempat lihat video ini, belum follow Instagramnya, Coffee Meets Talk, teman-teman boleh lihat semuanya di kolom deskripsi ya, di bawah ya. Kalian bisa kenalan sama kita dari podcast, dari kelas, dari free webinar, anything lah teman-teman. Yang penting kita bisa sama-sama belajar dan berkembang sama-sama sebagai komunitas value investor. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Bye-bye.